bahas tentang keistimewaan untuk Nabi Muhammad. Dilihat dari sisi enak ada enaknya, ya. Tapi dilihat dari sisi yang berat juga ada beratnya buat Nabi Muhammad. Jadi jangan mandangnya sebelah mata gitu, ya. Jangan memandang misalnya Nabi boleh kawin lebih dari 4, boleh nikah lebih dari 4 begitu. Tapi pandang juga bahwa Nabi misalnya ya itu punya kewajiban yang tidak sama dengan kita. Semua sholat yang bagi kita sunnah itu sangat memungkinkan bagi Nabi itu wajib jadi, ya. Sholat witir nggak boleh kurang dari 11, ya. Sholat duha nggak boleh ditinggalin. Nah itu jadi kalau bagi kita mungkin menjadi satu hal yang sangat berat, ya. Hampir kalaupun kita bisa kali bertahan paling-paling 2 atau 4 rakaat kali sembahyang duha kita begitu. Jarang yang sampai 12 rakaat, ya. Kemudian sholat witir kita Ramadan mungkin full kali, ya. Tapi di luar Ramadan ya belang tengtong, ya. Ada enggak gitu, ya. Dan itu juga jumlahnya kayaknya jarang yang sampai 7 rakaat, ya. 3 dah paling banyak. Ya. Nah, di sini maka kalau seandainya kita mengatakan enak jadi Nabi punya bini banyak, oh di sisi lain banyak yang lebih berat lagi, ya, yang tidak mungkin kita sanggup untuk memikulnya begitu. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu raf'us sauti fawqa sautihi. Dan haram, ya, mengeraskan suara di atas suara Nabi. Jadi kalau kita ada di hadapan Nabi nih, gitu, suara kita haram tuh, ya, kita tinggi-tinggiin gitu di hadapan beliau. Nggak bisa yang begitu. Ya, yang namanya haram kan hukumnya dikerjakan mendapatkan dosa, ya, ditinggalkannya yang benar. Jadi nggak boleh kita mengangkat suara di hadapan Rasulullah melebihi suara beliau. Wa nida'uhu min wara'il hujurat, dan harus memanggilnya ya dari balik tirai gitu. Di sini sih bukan di balik batu nih, ya. Wa nida'uhu bismihi, dan juga haram memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya langsung, ya. Jadi kalau kita udah beriman begitu, udah nggak pantas tuh nyebut Nabi Muhammad hanya sekedar nama beliau saja begitu. Harus jabatannya kita sebutin. Kalau kita mau nyebut, ya, harus ada jabatan yang memang menjadi kebesaran beliau dan kepangkatan beliau yang sepatutnya. Maka kalau kita mengatakan ada orang yang bilang menambah gelar kata Sayyidina itu sebagai sebuah bid'ah, ya, itu konyol banget rasanya, ya, konyol kalau begitu. Bahkan ada yang menganggap menambahkan nama Sayyidina kepada Nabi Muhammad itu merupakan upaya merendahkan Nabi Muhammad. Tidak, ya. Kita menginginkan supaya dengan kata-kata seperti itu kita menghormati Nabi Muhammad, bukan untuk, ya, menghina Nabi Muhammad. Kelompok sebelah bilangnya itu kalau kita baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, bagi mereka itu penghinaan katanya buat Nabi Muhammad, ya. Padahal kita kan menginginkan dengan kata Sayyidina itu untuk menghormati beliau. Biasa dalil mereka itu adalah bahwa Nabi tidak melakukannya begitu, ya. Sekali lagi nanti kalau kita belajar ilmu-ilmu hukum Islam gitu, di dalam penerapan ilmu hukum Islam itu tidak ada satu ibadah, ya, satu perintah termasuk satu larangan yang dalilnya adalah tidak dikerjakannya perbuatan tersebut oleh Nabi Muhammad. Itu enggak ada, ya. Dalil wajib sholat ada teksnya, ya. Dalil wajib zakat ada teksnya, ada nasnya. Wajib puasa ada nasnya, baik hadis maupun baik Quran maupun hadis.
larangan ya, larangan berjudi, larangan berzina, ada teksnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Saya belum pernah menemukan sih ada satu pekerjaan yang wajib kita kerjakan atau wajib kita tinggalkan, dalilnya adalah Nabi tidak mengerjakannya. Nggak ada teks yang gitu, tapi Nabi tidak mengerjakannya saja. Begitu. Itu yang selalu mereka gembar-gemborkan. Contohnya maulid, tahlil, mengungkapkan kata Sayyidina. Nabi Muhammad mana pernah mengungkapkan dirinya sendiri sebagai imamul mutawadhi'in, sebagai imamnya orang yang paling tawadu, menyebut, ya, nih panggil saya dong dengan Sayyidina gitu. Nabi nggak mungkin lah nyebut seperti itu. Maka kalau Nabi ditanya bagaimana ya Rasulullah membaca salawat, ya Nabi ngajarin yang sewajar dengan dia, ya, dengan tampak ketawaduannya. Ya Nabi bilang, bacalah Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi nggak mau menunjukkan kebesarannya, ya, khawatir itu menjadi timbul ketakaburan jadinya, ya. Akhirnya disimpulkan oleh orang sebelah sana bahwa, ya, Nabi tidak pernah mengajarkan mengungkapkan kata Sayyidina. Ya memang kita yang harus nyebutnya, kitanya yang harus hormatnya seperti itu, begitu. Sebenarnya juga babak kita jarang kali itu, ya, ngajarin kita supaya nyebut babak kali begitu, ya. Ya karena kita tahu aja tuh babak kita jadi panggil babak gitu kan, ya. Ya. Dan sudah sepantasnya lah Nabi Muhammad sebagai Nabi, seperti juga orang tua kita panggil dengan jabatannya. Babak kita dibandingkan sama Nabi Muhammad apanya coba? Kagak ada apa-apanya, ya. Orang yang hanya sekedar melahirkan kita doang itu kita hormati dengan panggilan Bapak, ya, dengan panggilan kehormatan, dengan panggilan kesayangan, macam-macam lah, ya, Bapak, terus Papa, Papi dan sebagainya. Kan namanya hormat tuh sama orang tua begitu. Sekedar orang tua doang. Masa sama Nabi Muhammad yang lebih daripada itu kita nyebutnya Muhammad aja. Mau Muhammad membantu lu, kira-kira begitu, ya kan? Jangan begitulah, ya. Nggak pantas rasanya kita. Dan kita tambahin dengan kata Sayyidina, malah dibilang itu menghina Nabi Muhammad. Masya Allah, ya. Ada tuh mikir yang kayak begitu, rasanya itu kagak pantas begitu. Jadi wajiblah kita harus menghormati, ya. Nahwu ya Ahmad wa ya Muhammad wa nahwi dalika bal yuqalu, akan tetapi seharusnya diucapkan ya Rasulullah, ya, dengan ucapan wahai Rasulullah, wa nahwuhu, dan seumpamanya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, dengan gelarnya begitu, jangan disebut namanya, haram tuh, nggak boleh begitu. Wattakanni bikunyatihi mutlaqan, dan haram juga menggunakan gelar dengan gelar yang ada pada dirinya mutlaqan, ya, secara mutlak. Alal madhabi, menurut semua mazhab. Wahya Abul Qasim, yaitu dengan menggunakan kata Abul Qasim. Maksudnya fala yajuzu dzalika, tidak boleh menggunakan gelar itu, kunyah itu, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, sawaun kana ismuhu Muhammadan, sama saja nama orang itu Muhammad, aula, atau bukan Muhammad, wa sawaun qabla mufaraqatihi sallallahu alaihi wasallam lid dunya au ba'daha, atau sama saja setelah Nabi meninggalkan dunia atau sesudahnya, sebelum meninggal dunia atau sesudah meninggal dunia. Jadi menggunakan kata Abul Qasim, ya, itu nggak boleh. Nama saya Helmi Yusuf, tapi pengen tambahin Abul Qasim Helmi Yusuf. Baik saya punya anak Qasim atau tidak, kalau maksud daripada Abul Qasim adalah gelar Nabi Muhammad, itu nggak boleh dipakai. Ya, tuh. Nabi Muhammadnya masih ada ataupun udah meninggal dunia, sama. Nama saya Helmi Yusuf atau Muhammad gitu misalnya, lalu saya menamakan anak saya Qasim gitu, itu nggak boleh menggunakan Abul Qasim yang tujuannya gelar Nabi Muhammad digelarkan untuk diri saya, dan semua orang seperti itu juga, ya. Untuk gelar kunyah, kalau kita bilang poyokan begitu, ya,
poyokan bahasanya itu Abul Qasim hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja, jangan digunakan untuk yang lain. Apakah orang lain itu namanya Muhammad, punya anak Qasim, lalu kemudian dibilangi sebagai Abul Qasim, ya, dengan tujuan bahwa itu adalah gelar Nabi Muhammad atau kunyahnya Nabi Muhammad. Enggak boleh itu begitu. Ada yang berpendapat, ya, wa yajuzu dzalika ba'da mufaraqatihi lidunya, katanya ada yang menyatakan boleh kalau seandainya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Dulu kalau Nabi Muhammad masih hidup, nggak boleh menggunakan kata kunyah, poyokan, gelar Abul Qasim. Tapi kalau sekarang udah meninggal katanya boleh. Tapi sebaiknya jangan dah, ya, buat jaga-jaga, jangan-jangan nanti salah jadinya begitu. Wa tahillu lahul hadiyatu mutlaqan, dan bagi Nabi, ya, halal untuk mendapatkan hadiah, ya, secara mutlak. Artinya hadiah yang bentuknya apapun dari siapapun itu boleh, karena bagi keluarga Nabi yang dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu bentuk pengeluaran harta dalam agama Islam yang bentuknya apapun haram diserahkan kepada mereka, mulai dari zakat, infak, sedekah, ya, itu hukumnya haram. Tapi kalau hadiah itu boleh, karena kalau sifatnya hadiah itu namanya menghormati, ya, gitu. Nah, ini bukan saja berlaku buat Nabi Muhammad, ya, buat keturunannya pun sekarang tuh kita nggak boleh untuk memberikan sedekah kepada para habaib tuh, ya. Kita jangan ngomong masalah nasab dah yang kemarin diribut-ributin itu kan banyak tuh ya kemarin, ya, jangan ributin. Nggak usah lah, kita nggak usah ikut campur. Pokoknya udah husnuzan aja. Para habaib yang memang baik-baik akhlaknya dan sebagainya, mudah-mudahan itu nyambung, ya, turunnya kepada Rasulullah. Nah, kepada mereka itu nggak boleh kita ngasih zakat, ngasih infak, ngasih sedekah, itu nggak boleh. Mereka juga kalau dibilangin begitu nggak boleh nerima tuh. Beb, nih zakat saya, haram dia nerimanya, ya, nggak boleh, harus nolak. Kenapa? Zakat, sedekah, dan infak kalau dikasar-kasar ini setingkat dengan daki yang ada pada badan, ya. Yang namanya daki kan kotoran, ya. Nah, daki kotoran pada badan, sedekah, infak, dan zakat itu kotoran pada harta, ya. Sebagaimana kagak pantasnya kita ngasih daki kita sama keluarga Nabi, sama seperti tidak pantasnya kita ngasih kotoran harta kepada Nabi dan keluarganya, gitu. Mau banyak ya, mau dikit ya, pokoknya. Kalau yang istilahnya, mohon maaf nih, kalau yang memang tuh dia keturunan Nabi dan masih waras lah begitu bahasanya. Coba kalau seandainya ada orang duitnya banyak begitu misalnya, kalau 1.025.000, ya, 1.025.000. Kalau 10 juta 250.000. 1 miliar banyak tuh gitu kan. Ini ada orang punya duit, ya, 1 triliun, terus dia ngeluarin zakatnya, kan tebal juga tuh amplopnya, ya, kelihatan itu, ya kan, kalau diamplopin gitu. Ya, kalau orang, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada nih dari kalangan habaib, dari kalangan sayyid, melihat itu sebagai duit sedekah, tapi itu duit gitu dilihatnya, jangan-jangan, ya, jangan sampai mereka menjadi buta gara-gara itu. Memang tidak boleh, ya. Kalau itu dimaksudkan sebagai sedekah, sebagai zakat, ya, sebagai infak yang diambil, ya, sebagai pengurangan dari harta yang harus dikurangin, itu bagi keluarga Nabi hukumnya adalah haram, ya, nggak boleh itu begitu. Karena itu masuk dalam kategori kotoran katanya, ya, nggak boleh. Ya, kita nggak tahu dah, kalau ada Habib yang doyan juga kali begitu, namanya juga Habib manusia juga, ya kan, bisa jadi khilaf begitu. Mudah-mudahan tidak. Gitu. Wala yajuzu jununu 'alal anbiya bi khilafil ighna. Dan tidak mungkin terjadi gila, ya, pada
Nabi berbeda dengan pingsan, ya. Jadi kalau buat gila itu nggak mungkin ada pada Nabi. Tapi kalau pingsan, mungkin lelah, capek dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Karena pingsan itu bukan penyakit, ya, bukan menghinakan. Tetapi kalau yang namanya gila, itu kan berarti udah hilang akal namanya kalau begitu. Gila itu didefinisikan hilangnya akal dengan tetap ada kekuatan badan. Ya, itu namanya disebut dengan gila tuh, al-junun. Tapi kalau yang namanya pingsan malah sebaliknya, akalnya ada tapi lemahnya badan gitu, ya. Maka orang yang pingsan tetap nggak sadar tapi akalnya ada. Manakala kesadaran dan badannya kembali kuat, akalnya balik lagi. Tapi kalau orang gila, ya, memang badannya kuat tapi akalnya sudah hilang gitu. Banyak orang gila yang bisa jadi lebih kuat daripada kita gitu, ya. Malah lebih repot ngadepin orang gila, ya, repot banget dah kalau orang gila ngamuk gitu, mendingan kabur dah walaupun kita ahli silat lah gitu, ya kan, berantem sama orang gila, menang orang katain kita masih, ya, menang nih, oh hebat tuh dia, ya lawan orang gila katanya, kacau kalau gitu, ya, gak enak dah. Orang gila tuh bisa jadi kekuatan badannya hebat begitu, ya, tapi kekuatan akalnya hilang. Nah, Nabi nggak mungkin, ya, terjadi demikian. Tapi kalau sekedar ya pingsan, itu sangat memungkinkan karena itu hanya kondisi lemahnya badan saja, akalnya tetap berfungsi. Walal ihtilamu, dan juga tidak ada mimpi yang sampai mengeluarkan sperma tuh, ihtilam namanya. Kenapa? Li'annahu min tala'ubi syaitan, karena itu adalah bagian daripada permainan setan. Kalau kita bahkan bisa jadi merupakan bagian daripada tanda balik kita, ya, itu adalah mimpi sampai mengeluarkan sperma. Kalau Nabi nggak ada, ya, tanda mimpi, tanda baliknya itu ditandai dengan mengeluarkan sperma. Kalau Nabi sampai mengeluarkan sperma melalui mimpi, itu berarti dia dipermainkan setan, dan Nabi nggak mungkin dipermainkan setan, ya. Maka kalau Nabi baliknya ya udah dari segi umur, kedewasaan dan lain sebagainya, tidak ditandai dengan keluarnya sperma. Kalau kita yang laki-laki ini normal begitu, menandai bahwa kita itu adalah dewasa, salah satunya adalah mimpi, yang mimpinya itu salah satunya bisa mengeluarkan sperma, itu begitu. Wa ru'yatuhu fin naumi haqqun, dan melihat Nabi di dalam mimpi itu adalah benar, ya. Wala yu'malu biha, dan mimpinya Nabi atau ru'yahnya itu adalah benar, ya, melihatnya atau mimpinya di dalam tidur itu adalah benar. Tapi wala yu'malu biha fil ahkam, tetapi mungkin tidak bisa diamalkan di dalam hukum, li'adami dabtin naimi, karena ketiadaan IQ orang yang tidur. Pendapat yang sedemikian ini nih masih berbeda pendapat. Apakah mimpinya Nabi itu boleh dijadikan hukum? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim tuh menyembelih anaknya itu jadi hukum, ya. Nabi Ibrahim kan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail kan melalui mimpi kan, ya. Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara, ya. Berarti sebenarnya ada mimpi itu bagi Nabi tetap boleh menjalani atau dijalankan dan ditetapkan sebagai hukum, walaupun tidurnya, ya, dianggap pada waktu itu dianggap hilang kecerdasannya atau kurang kecerdasannya. Tetapi kan tidurnya Nabi tidaklah seperti tidurnya manusia biasa, ya. Kalau kita tidur kan jangankan IQ kita, sepinter-pinternya orang kalau udah tidur ya bego udah, ya kan, ya kan. Coba orang tidur suruh ceramah, ada yang bisa begitu? Gak ada, ngigo iya gitu, gak ada. Maka kalau orang biasa dobitnya, kecerdasannya turun. Kalau Nabi, ya, yang tidur cuman matanya doang, akal, hati dan pikirannya tetap berfungsi begitu. Maka kalau Nabi mimpi sekalipun sebenarnya tetap, ya, hukumnya itu bisa dipakai,
Yang kita ambil contoh adalah kasus Nabi Ibrahim, itu hasil mimpi itu, ya gitu. Wala taqulul ardu luhumal anbiya, dan bumi tidak akan memakan ya daging para nabi. Ini kalau kita tahu nih misalnya nih, kan nabi itu ada 124.000 tuh ya. Nabi nih ya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi berarti ada nabi dan ada rasul ya. Kalau keseluruhannya nabi dan rasul, apakah ada yang diangkat jadi rasul atau tidak, pokoknya keseluruhannya ada 124.000 tuh jumlahnya, katanya begitu. Itu kalau seandainya ya kita tahu tuh titik-titik di mana tuh para nabi dikuburin dan kita gali lagi badannya, sekarang masih ada. Ya, andaikan kita tahu nih ya 124.000 terdata tuh nabi semuanya, di mana kuburannya, angkat lagi badannya kalau berani gitu misalnya ya, ada tuh semuanya ya, apalagi sih Nabi Muhammad ya. Dulu orang Wahabi tuh yang paling berani tuh ya, sampai dulu ada upaya tuh untuk menghancurkan kuburan Nabi Muhammad tuh dulu tuh ya. Ya, termasuk yang meminta supaya jangan dihancurkan itu adalah ulama-ulama Indonesia tuh ya. Seingat saya kalau nggak salah Kiai Haji Wahab Hasbullah tuh yang berupaya untuk menegosiasi agar kuburan Nabi Muhammad jangan dihancurkan. Pada waktu itu mau dihancurin ya. Tuh kalau jadi aja dia dihancurin, wah ya semua orang bangun itu ya untuk menghancurkan Arab Saudi dah sekalian begitu ya. Nah, tapi ya alhamdulillah negosiasi dari ulama-ulama kita itu diterima, sehingga ya kuburan Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada. Tapi situs-situs lain tuh rumahnya ya dan lain sebagainya dihancurin semuanya. Wal kadibu alaihi amdan kabiratun, berdusta kepada Nabi secara sengaja ya itu masuk dalam kategori dosa besar ya. Hati-hati. Apakah ya ketika Nabi itu masih hidup lalu dibohongin gitu, orang itu berbuat bohong kepada Nabi, ataukah menyampaikan sesuatu setelah Nabi wafat yang bukan sabda Nabi tapi dikatakan sebagai sabda Nabi gitu. Ini hati-hati nih ya. Maka nanti di dalam kajian hadis ya, di dalam kajian hadis itu ada yang disebut dengan hadis maudhu namanya. Jadi ada hadis yang paling bagus, hadis sahih, turun hadis hasan, turun lagi hadis dhaif. Tapi 3 hadis ini masih layak untuk dipergunakan sebagai sumber hukum. Ya, kalau nggak salah menurut Imam Ahmad lebih baik menggunakan hadis dhaif daripada menggunakan ar-ra'yu, gitu, menggunakan akal doang, ya. Nah, ada lagi hadis yang paling rendah, namanya disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu, bukan hadis, tapi banyak orang mengungkapkannya dengan kata qala Rasulullah begitu. Ya, yang paling berani ini di dalam kasus-kasus tertentu itu adalah kelompok Syiah. Ya. Kelompok Syiah nih kalau ngobrol nggak usah banyak-banyak, dia ngobrol bertiga, ya. Habis rapi ngobrol tuh ada yang dianggap bagus saja, langsung dibilang qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil ngobrol bertiga, ya, langsung jadi hadis. Tuh luar biasanya tuh orang Syiah, sangat berani mereka tuh, ya. Nah kita nggak boleh. Yang paling populer tuh di antara hadis palsu misalnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Ini enak banget nih buat modal ceramah ya. Apalagi dalam mau bulan Ramadan ya. Ibu-ibu apalagi dah dikasih hadis kayak gitu tuh girang bener tuh ya kan. Siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk ke dalam neraka. Girang doang. Belum puasa ya, girang doang, datangnya bulan Ramadan, lalu kemudian selamat dia dari neraka, ya. Kalau gitu, kalau udah selamat dari neraka, kudu puasa gitu. Lah kagak, udah mau ngapain ya kan? Kan udah girang gitu ya kan? Udah girang masuk bulan Ramadan, terus puasa lagi, capek kalau begitu,
Nah, itu namanya nggak girang kalau gitu ya kan. Udah girang aja dah, yang penting girang ada Ramadan. Nah, udah girang, udah dan nggak masuk neraka ya kan? Kan masuk surga kalau nggak masuk neraka. Nah, nih repot nih kalau begini. Padahal kalau seandainya modalnya girang doang nih, ya itu Cina-Cina masuk surga semua tuh. Lah, coba itu ya kan. Yang jual sirup siapa emang? Yang jual biskuit Cina semua. Yang jual baju tahu sendiri ya kan, mereka semuanya. Orang kamu baru mah lepis doang paling-paling sekarang ya kan. Udah kagak banyak dah ya kan gitu. Mereka yang untung banyak ya kan. Kalau seandainya ditanya pas masuk Ramadan Cina-Cina girang kagak? Iya banget ya kan. Girangnya luar biasa. Kenapa? Dia saat itu dia untung soalnya ya kan. Nah, kalau seandainya modalnya girang masuk surga, wah itu Cina nanti di surga banyak banget tuh kalau begitu ya kan. Udah di Indonesia banyak Cina, di surga banyak Cina lagi. Lah, kita ketinggalan mulu jadinya di Cina ya kan. Iya, di sini Cina, di sono Cina lagi. Waduh, gara-gara menang bahagia doang tuh ya. Maka hadis itu menurut Imam Besar Masjid Istiqlal tuh ya, pernah ditanya dia, itu Kiai ya, adanya di mana sih tuh kitabnya, katanya begitu. Dia udah ngomong tuh, saya udah cari di kitab hadis yang paling palsu, katanya, di kitab hadis yang paling palsu kagak ada ya. Orang Indonesia ya kan, kiai-kiai dan ustazah-ustazahnya banyak yang nyimpen ternyata, dan jadi modal untuk ceramah penutupan bulan pengajian bulan Sa'ban tuh kan, penutupan tuh pengajian ya. Oh, itu dipakai tuh buat modal. Man fariha biduhui Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Padahal hadisnya hadis palsu tuh begitu. Ini namanya berbohong nih sama Nabi ya. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Lalu kita bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhul, itu bohong berarti kalau begitu. Dosa besar jadinya ya itu. Ya, maka kalau kita lagi ada kultum Ramadan gitu, bilangin tuh ya, misalnya di sini gitu, entah mau latihan kek, mau bener-beneran kek, ustadznya gitu datang gitu, biar kagak pakai sorban, apalagi sorbannya pakai sorbannya kayak ban Vespa gitu. Giliran nyampein hadisnya yang man fariha biduhuli Ramadan, kasih tahu kiai itu hadisnya hadis palsu, jangan. Kalau ente nyampein itu dosa karena berbohong atas nama Nabi begitu. Banyak tuh nanti kalau kita pelajari hadis-hadis palsu itu ya. Satu lagi misalnya, tapi ini jarang dipakai, al-badhinjan shifa'um min kulli da'in, katanya ya. Buah terong adalah obat dari segala penyakit ya. Buah terong adalah obat dari segala penyakit, katanya itu hadis, tapi setelah diteliti ternyata bukan hadis ya. Kenapa kok bisa jadi terong itu katanya buah yang bisa menjadi obat segala penyakit? Mungkin kalau dokter yang ngomong jadi masalah, tapi kalau itu dari Nabi katanya tidak ada periwayatannya seperti itu. Nah, ternyata memang kalau orang makan terong, terong itu katanya banyak mengandung zat besi ya, kayak kangkung tuh. Orang kalau habis makan kangkung, apa yang terjadi? Ngantuk ya kan. Sama tuh terong, kangkung, terus makan gitu ya kan, ngantuk. Orang sakit kasih terong, ya wajar kalau dia ngantuk, hilang rasa sakitnya kan begitu jadinya. Maka dibilang lah ya, terong adalah obat segala penyakit. Ya orangnya tidur dia ngerasain sakitnya gitu. Tapi itu bukan hadis ya, bukan hadis. Nah, jangan dikatakan itu sebagai hadis Rasulullah begitu katanya. Ada lagi misalnya adikul abyadu sadiqi, katanya ya. Ayam jago putih itu teman saya, katanya. Nabi tuh ngomong begitu katanya ya. Saya bingung, emang Nabi dulu punya ayam? Kalau punya kambing saya percaya dah ya kan. Kalau punya onta kayaknya lumayan juga, ada boleh dah begitu kan. Katanya pada waktu itu Nabi ngelamar Siti Khadijah bawa ontanya banyak gitu kan ya. Tapi kalau Nabi sampai punya ayam, ya nggak tahu, saya juga nggak pernah lihat gitu. Nabi katanya punya ayam gitu. Tapi dia bilang katanya ayam itu ayam putih, yang jago itu adalah temanku ya. Nah, ini
bermasalah juga. Kalau seandainya itu adalah benar, mestinya Nabi dulu miara ayam kalau begitu. Tapi kan di Arab kayaknya jarang ada ayam gitu ya. Itu dia, makanya ngembarinnya pakai apa di sana ya kan, kambing aja makan kertas ya kan gitu. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu untuk diteliti kalau seandainya ada hadis-hadis yang kelihatannya itu ya secara logis kondisi dan situasi Nabi pada waktu itu tidak memungkinkan, ternyata ada. Nah, itu perlu untuk diteliti. Terus ada hadis yang berlebihan. Berlebihan dari segi apa? Ada amal kecil tapi pahalanya gede banget gitu ya. Ada amal yang bentuknya maksiat kecil, dosanya gede banget. Nah, itu masuk dalam kategori katanya hadis palsu itu seperti itu. Ya, ciri-cirinya itu begitu ya. Puasa Rajab tuh katanya tuh ya. Siapa yang berpuasa Rajab 1 hari pahalanya sekian ribu tahun, yang 3 hari sekian puluh ribu tahun. Wah, kalau gitu mah puasa Ramadan lewatin aja ya. Puasa Rajab aja yang banyakin kalau gitu. Kan udah punya pahala ribuan tahun ya kan. Udah nggak usah puasa Ramadan gitu. Nah, ini yang kayak gitu tuh nanti akibatnya menimbulkan hal-hal yang tidak ya layak dikerjakan oleh orang yang beriman. Wa nabaghal ma'u tahuru min baini asabi'ihi. Dan termasuk mukjizatnya lagi ya, atau yang memang menjadi keistimewaan Nabi adalah mengalirnya air yang suci dari ya sela-sela jari Nabi. Ya. Dan ini adalah air yang paling mulia. Ya, air yang paling mulia yang pernah ada di dunia. Dibandingkan dengan air Zam-Zam, para ulama sepakat bahwa air yang paling mulia adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi. Pada waktu itu kalau tidak salah terjadi pembaikotan ya bagi orang Islam, sehingga dagang kagak boleh, sumur Zam-Zam yang pada waktu itu menjadi hak bersama, yang tidak boleh ikut ngambil di situ dilarang, itu adalah semua orang yang ikut ajaran Nabi Muhammad. Maka ya yang ikut Nabi Muhammad pada waktu itu menjadi susah dalam kondisi yang sudah sulit untuk ditangani lagi. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari sela-sela jari Nabi. Nah, itulah katanya air yang paling mulia. Terus wasalla bil malaikati lailatal isra'i ya. Dan Nabi melaksanakan sholat bersama para malaikat pada malam di mana beliau Isra dan Mi'raj. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa menerimanya nih kayak begini. Ya, gampang lah bagi kita. Toh Nabi, ya kan? Dia mau sembahyang sama siapa juga gampang-gampang aja, ya. Jangankan manusia, malaikat, jin juga, ya. Nabi Muhammad sangat memungkinkan bisa ya sedemikian. Lebih daripada itu, apakah binatang, apakah benda mati dan lain sebagainya, bagi kita untuk Nabi Muhammad itu bukanlah suatu hal yang sulit, karena memang itu sesuatu yang pantas bagi beliau dilihat dari segi bahwa beliau memang punya mukjizat untuk melakukan hal yang sedemikian tadi ya, walaupun tetap mukjizatnya dikendalikan oleh Allah begitu. Wala yajuzu alaihil khata ya, dan tidak boleh baginya salah. Artinya salah yang fatal dan itu menyebabkan misalnya kerugian besar atau rusak pada agama. Nah, itu nggak mungkin pada diri Nabi menyatakan yang sedemikian atau melakukan yang sedemikian. Kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi, ya namanya Nabi manusia, itu boleh terjadi pada diri Nabi sebagai bagian daripada sifat kemanusiaannya. Ya, kan kita udah belajar tuh sifat Nabi kan ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan juga ada sifat jaiz. Sifat jaiznya itu adalah sifat yang berkaitan dengan hal-hal yang kemanusiaannya. Makan, minum, tidur, kemudian sangat memungkinkan salah-salah kecil dalam kehidupan itu bisa terjadi pada diri Nabi. Kalau tidak salah, Nabi pernah bilang kepada
tukang kurma begitu. Suatu saat Nabi melihat ada tukang kurma lagi, pohon kurma nih ya, dia lagi ngawinin kurma, karena kurma salak ya termasuk tuh, itu adalah pohon yang harus dibikin inseminasinya gitu, harus dikawinkan begitu ya, kalau enggak berbuah dia. Nah, maka orang tersebut ya dilihat oleh Nabi lagi ngawinin kembang kurma, ditanya, ente lagi ngapain? Lagi ngawinin kurma ya Rasulullah biar berbuah. Kata Nabi, semua pohon juga berbuah ya kan gitu, nggak usah dikawinin juga ntar berbuah sendiri. Kira-kira ngomongnya begitu tuh ya kan, karena yang ngomong Nabi ya ini orang percaya ya, padahal itu tukang pohon kurma udah berpengalaman banget bahwa dia memang kalau untuk bisa menjadikan kurmanya berbuah itu memang harus diapain? Dikawinkan secara inseminasi, itu dipertemukan tuh ya kembang-kembangnya tuh biar nanti terjadi pernyatuan antara kepala putik dengan apanya tuh ya, mayangnya begitu, sehingga nanti berbuah menjadi kurma begitu. Mendengar Nabi bilang ntar juga berbuah dengan sendirinya, namanya juga pohon katanya begitu kan. Wah, akhirnya orang ini girang ya kan, loh begitu ya. Padahal selama ini dia udah terbiasa untuk ngawinin kurma gitu. Tinggal tuh ya pekerjaannya, karena yakin omongan Nabi kan pasti benar gitu kan. Akhirnya tinggal nggak usah dikawinin lagi. Pas giliran musim panen, musim dimana kurma seharusnya berbuah, nggak ada yang berbuah tuh ya kan. Nah, akhirnya lapor lagi sama Nabi, ya Rasulullah, waktu itu ente bilang kurma berbuah sendiri, lo kurma saya nggak ada berbuah katanya ya kan. Baru Nabi bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Ya, jadi untuk urusan dunia itu Nabi pernah salah juga kalau begitu ya. Nah, mungkin yang dibilang Nabi nggak pernah salah itu terkait dengan urusan akhirat, urusan hukum ya, itu yang sedemikian. Tapi urusan yang biasa-biasa tingkat kemanusiaan sangat mungkin terjadi. Pada waktu perang ya, Nabi pernah menetapkan ya, kita di sini, kita di sini, kita di sini, pulang di sini, pulang di sini, sebagainya ya. Sahabat-sahabat yang lain yang memang ahli strategi perang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, ini yang engkau tetapkan orang itu ada di sini dan sebagainya, itu berdasarkan wahyu atau berdasarkan pendapat kamu? Kalau itu berdasarkan wahyu, kami dengarkan, kami laksanakan. Tapi kalau itu berdasarkan pendapat kamu, itu strategi perang yang salah. Nabi jujur jawab, ya, itu pendapat saya. Oh, nggak bisa ya Rasul, ya kan, ganti. Ya, tuh. Berarti untuk urusan perang, ya, Nabi nggak selalu menjadi yang paling hebat. Ada orang yang ahli dalam bidang strategi perang. Ya, akhirnya Nabi ikut, ya, ganti posisi-posisi dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya menempatkan posisi orang di tempat-tempat tertentu di dalam peperangan, itu kalaupun terjadi kesalahan, apalagi pada waktu itu belum perang, kesalahannya tidaklah fatal, ya. Nah, tapi kalau udah berkait dengan hukum, berkait dengan keimanan, berkait dengan syariat, itu tidak ada ya yang Nabi melakukannya menjadi sebuah kesalahan begitu ya. Wa yablughuhu salamun nasi ba'da mautihi, dan akan sampai kepadanya salam manusia setelah matinya beliau. Ya. Tidak perlu kita menyampaikan salam di kuburan Nabi. Ya. Dari sini pun kita menyatakan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawabnya. Tahiyat kita apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pikir-pikir coba kata tersebut, assalamu alayka, ya. Coba at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatillah, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul.
itu adalah firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Ya. Tetapi itu menjadi syariat bagi kita untuk kita baca. Ya, untuk kita baca di dalam salat kita. Tidak mungkin Allah nyuruh baca itu kalau tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya. Berarti setiap kali kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di saat itu kita sedang menyampaikan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah mendengarnya dan menjawabnya. Ya. Kalau gitu penting tuh kita ya setiap saat banyak melaksanakan salat yang di dalamnya kita di situ mengucapkan salam kepada Rasulullah gitu. Biar apa? Ya namanya orang kalau sering salam kira-kira dikenal nggak sama yang ngasih salam dulu gitu. Ya. Saya sama teman-teman yang ada di sini setiap saat assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ketemu. Apa iya? Tiap hari ketemu sampai kagak kenal juga begitu. Kan kebangetan banget kalau begitu ya kan. Giliran ditanya lu siapa emangnya? Lah tiap hari salam masih lu nanya lu siapa aja kan begitu. Rasulullah dengan cara seperti itu setiap saat kita salami, paling tidak sholat 5 waktu kita baca at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya kita baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat memungkinkan kita yang melaksanakan sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, itu akan dikenal oleh Rasulullah. Rasulullah menjawab salam kita karena hampir setiap saat kita ngucapin salam. Paling kaget kalau kita ngucapin salam sama orang, jangan banyak-banyak dah. Ya, sehari 5 kali lah gitu. Datang ke rumahnya, assalamualaikum. Datang lagi, assalamualaikum. Datang lagi. Kalau nama kagak kenal, yang namanya muka mesti kenal. Ya, karena kan manusia kenalnya itu bisa nama, bisa visual badannya dan sebagainya. Oh, ini dia nih orang yang sering datang ke rumah saya. Namanya siapa? Kok kagak kenal sih? Bisa begitu. Bisa-bisa aja Rasulullah begitu. Tapi nggak mungkin ya, pasti salam kita dijawab oleh Rasulullah dan Rasulullah kenal kepada kita melalui salam yang sering kita ucapkan. Nah, itu diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Allah kemudian diterapkan di dalam melaksanakan sholat ya. Maka penting kita menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apalagi kalau kita seandainya memang ya berziarah langsung ke makam beliau, udah seharusnya begitu. Wa yashhadu li jamil anbiya bi adai risalatihim yaumal qiyamah. Dan Rasulullah bersaksi bagi semua nabi bahwa mereka telah melaksanakan risalahnya pada hari kiamat. Ya. Jadi nanti Nabi Adam ditanya, Nabi Nuh ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, ya. Hai Adam, apakah kamu sudah menyampaikan kewajiban kamu sebagai rasul? Hai Ibrahim, apakah kamu telah menyampaikan kewajiban kamu sebagai nabi dan rasul? Terus nabi semua dimintakan pertanggungjawabannya tuh. Nah, saksi meringankan ya. Saksi meringankan adalah Nabi Muhammad. Ya, betul ya Allah, Nabi Ibrahim udah menyampaikan risalahnya. Kalau dilogikakan tuh nggak ketemu itu. Bagaimana mungkin semua nabi sampai Nabi Isa terakhir udah meninggal semua, nabinya belum lahir. Ya, Nabi Muhammad belum lahir. Tapi nanti di akhirat Nabi Muhammad menjadi saksi akan risalahnya para nabi. Ya, bagaimana tahu Nabi Isa berdakwah? Bagaimana Nabi Muhammad tahu Nabi Ibrahim berdakwah? Tuh, ya kan? Tapi itulah kehebatan Nabi Muhammad, bahwa nanti beliaulah yang menjadi saksi bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya. Itu begitu. Wa kana idza masya fi syamsi wal qamari la yazharu lahu zillun, ya. Dan beliau apabila ya berjalan, maka di bawah matahari dan bulan, maka tidak ada bayangan yang muncul dari Nabi.
Jadi kayak kita nih, jangankan matahari ya, colen, tahu colen, lilin ya kan, semakin gelap tempatnya ya, walaupun cuma sekedar lilin doang tuh, itu bayangan makin jadi tuh. Apalagi sih kayak lampu terang kayak begini, semakin terang tuh bayangan kita. Nabi Muhammad ya itu tidak ada bayangannya gara-gara kesinar matahari atau kesinar bulan. Untuk menunjukkan bahwa nur Nabi Muhammad lebih tinggi voltasenya kalau kita bilang dibandingkan dengan voltase sinar matahari dan sinar bulan. Ada yang mengatakan Rasulullah kalau jalan kemana-mana katanya dipayungin awan, iya. Dengarkan begitu ya? Rasulullah kalau kemana-mana dipayungin awan supaya katanya kagak kepanasan. Terbalik, ya, terbalik. Bukannya Rasulullah dipayungin awan supaya kagak kepanasan sama matahari, tapi katanya terbalik. Awan menjaga matahari supaya tidak kalah cahaya dengan Rasulullah, itu begitu. Ya, ulama banyak yang bilang begitu. Terbalik, bukannya matahari bisa memanaskan Rasulullah sehingga Rasulullah dinaungin oleh awan, bukan. Malah sebaliknya, awan itu menjaga matahari supaya tidak kalah cahayanya dengan cahaya Nabi Muhammad gitu ya. Bulan juga demikian, katanya Rasulullah nggak ada bayangannya gara-gara dilindungi oleh awan ya. Oh, bukan cahaya bulan tidak menembus Rasul, tapi ya karena cahaya Rasul lebih tinggi daripada cahaya bulan sehingga Rasulullah nggak ada bayangannya gitu. Ya itulah ya yang seharusnya kita paham tuh ya pada diri Rasulullah sebagai bagian daripada kehebatannya. Satu lagi, wala yaqau alaihi dubabu, dan tidak pernah ya ada pada diri Rasulullah ketemprokan lalat, wala yamtassu damahu, dan tidak pernah ya mengisap darahnya al-baudu, nyamuk ya. Jadi darah Rasulullah nggak pernah disedot oleh nyamuk. Kalau kita datang ke kebun aja ya, udah nyamuk geroyokan nyedotin darah kita. Kalau Rasulullah tidak, laler ya nggak pernah ngerubutin Rasulullah. Kita udah mandi aja laler mesti doain sama kita, ya kan? Hebatnya Rasulullah sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa salatan malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair wa ja'alna wa iyyahum min ahli sunnati wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bid'ati wal isyan wa faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna wa yumta'i wa tanzil waftah qulubana wa quluba mutal 'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.